Wanita itu sedang bermain permainan gendong-gendongan dengan seekor mamba hitam ketika tiba-tiba seekor suami serigala yang telah mengintip dari samping juga datang mendekat memohon istrinya untuk menunjukkan kasih sayang padanya. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar terangsang. Melihat ini, beberapa suami yang patuh lainnya juga berdesak maju. Ya Tuhan, kakiku lemas lagi. Pemilik asli tubuh ini dikenal sebagai wanita jahat yang terkenal di suku. Mengandalkan statusnya sebagai putri kepala suku, dia telah memperoleh 5 suami bis yang sangat menawan. Namun dia tidak pernah menyukai siapapun. Sebaliknya, dia akan menggantung mereka dan mencambuk mereka setiap hari, menyebabkan mereka semua benar-benar membencinya. Sekarang, untuk memuaskan fetis khususnya, dia bahkan bersiap menjadikan keponakannya yang berusia 6 tahun sebagai suami anak. Tentu saja, anak kecil itu 100 kali tidak mau. Jadi, saat dia tidur siang, dia menyeretnya ke gunung belakang dan menguburnya hidup-hidup di tempat itu. Pada saat ini, Lianor, yang telah meledak dalam kiamat, secara tak terduga bertransmigrasi ke dalam tubuh ini. Kakak, apakah kita benar-benar harus menguburnya? Dia beruntung. Siapa yang menyuruhnya menggangguku setiap hari? Lia, tersedak karena terkubur di bawah tanah, berjuang untuk bangkit. Saat aliran ingatan yang bukan miliknya terus mengalir masuk, dia menyadari bahwa dia telah dilempar ke dunia bis oleh sistem sialan. Pemilik asli adalah putri jahat dari kepala suku Harimau Perak, dan mengandalkan pengaruh ibunya di seluruh dunia, dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung. 2 anak kecil di depannya adalah bagian dari suami bis yang telah dia peroleh secara paksa, adik-adik Aero, Lin Xiaoan dan Lin Xiaoyu. Lianor, apa yang kamu lakukan lagi? Mendengar suara itu, Lia menoleh dan melihat seorang pria tampan berambut putih yang menatapnya dengan ekspresi dingin. Sangat tampan. Ini pertama kalinya dia melihat wajah setampan itu, dan dia mengucapkannya tanpa berpikir. Aero, di sisi lain, tampak jijik dan mundur beberapa langkah, takut ludah dari mulutnya akan menetes padanya. Kakak, kedua anak itu melihat Aero dan langsung menegakkan telinga mereka, berlari mendekat dan masing-masing memeluk satu kaki. Wanita jahat ini membuat kami takut mati. Lin Xiaoan adalah yang pertama mengeluh, menangis semakin keras saat dia berbicara. Jelas-jelas kalian berdua yang ingin menguburku hidup-hidup. Bantahan Lia terpotong oleh Aero. Lianor, mengapa kamu terus-menerus mengganggu 2 bis muda? Dengan itu, dia mengangkat kedua anak dan pergi. Lianor menatap sosok yang menjauh, mengucapkan setiap kata umpatan yang bisa dibayangkan. Hos, jangan marah. Jangan marah. Nikahi dia, sialan. Kamu sistem bodoh. Hos, jangan marahi aku. Bahkan jika kamu marah padaku, aku tidak akan berani membahasnya. Sekarang mengeluarkan kues utama, taklukkan 5 suami bis. Mencapai 100 poin kasih sayang akan dianggap sukses. Setelah sukses, kamu bisa terus hidup di dunia ini menggunakan identitas pemilik asli. Lianor langsung membeku. Orang harus tahu bahwa hal favorit pemilik asli adalah memukul orang kapan saja, di mana saja. Dan para suami bis, ketika dipukuli oleh wife master mereka, tidak bisa melawan atau mereka akan dieksekusi oleh suku. Kelima suami bis berharap dia mati, apalagi mencoba menaklukkan mereka. Seperti pepatah, masalah tidak pernah datang sendiri. Langit, yang telah cerah dan cerah, tiba-tiba mulai hujan deras. Lia berlari liar dan masuk ke sebuah gua. Suara teredam tiba-tiba datang dari gua gelap. Lianor, siapa yang mengizinkanmu masuk ke guaku? Suara itu begitu dingin sampai membuat giginya bergemeletuk. Dia menoleh dan melihat suami bisnya nomor 2, Fenrir. Fenrir awalnya adalah pria paling tampan di suku Wolf. Sayangnya, pemilik asli menyukainya dan secara paksa memintanya dari kepala suku Wolf.
Dikatakan bahwa dia awalnya memiliki kekasih masa kecil yang akan memperjelas hubungan mereka, tetapi pemilik asli ikut campur. Sekarang, dia mungkin membencinya sampai ke inti. Lianor, tidak mungkin bagiku menjadi pasangan denganmu. Lupakan ide itu. Lia memutar matanya secara berlebihan. Tekadnya untuk meninggalkan gua lebih kuat daripada bergabung dengan pesta. Dia lebih suka kehujanan daripada berbagi ruangan dengan pria yang kasar seperti itu. Tetesan hujan besar jatuh padanya. Suara sistem terdengar lagi. Host, kamu punya nyali. Patuhi sistem. Namun, kasih sayang Fenrir telah berkurang 10 poin. Kasih sayang saat ini adalah minus 10. Lianor langsung berubah menjadi batu, berbaring tergeletak di lumpur. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Kamu sebaiknya melemparku kembali ke kiamat dan biarkan bom atom meledakkanku beberapa ratus kali lagi. Host, jangan putus asa. Untuk mengompensasimu karena diledakkan bom atom, sistem telah menyiapkan paket hadiah VIP khusus untukmu. Hadiah pertama, kemampuan penyimpanan ruang, host. Semua hadiah yang kamu dapatkan dari kues dapat disimpan di sini. Lianor jelas tidak tergoda. Apa gunanya? Di mana aku meletakkan barang tidak masalah. Hadiah kedua, semua poin bakat kemampuan maksimal. Segera setelah kata-kata itu jatuh, Lianor tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, membungkusnya dengan hangat. Dia mencoba membuka tangannya dan mengondensasi, dan bola api kecil lahir seperti itu. Dia membuka dan menutup tangannya lagi, dan tunas kecil lain tumbuh di tangannya. Sekarang hadiah terakhir, alat yang harus dimiliki untuk transmigrasi, panduan untuk anjing besar. Lia agak terdiam. Bukankah ini hanya panduan bercocok tanam? Mengapa membuatnya terdengar sangat megah? Host, jangan pedulikan begitu banyak detail. Semoga beruntung. Panggil aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Lianor, setelah sadar, berjalan kembali ke guanya, sesuai dengan ingatannya. Melewati sungai, dia melihat banyak wanita mencuci pakaian di tepi sungai. Lianor agak bingung. Di dunia ini, wanita langka dan pria berlimpah. Namun, wanita masih harus melakukan pekerjaan rumah. Ketika para wanita itu melihat Lia lewat, tawa mengejek langsung meletus. Lianor menjaga ruangan kosong malam demi malam. 5 suami bis, dan bahkan tidak satu pun yang ingin dekat dengannya, dan dia putri kepala suku. Betapa memalukan. Lianor tersenyum tanpa berbicara. Sebuah sulur memanjang dari telapak tangannya ke arah tepi sungai, menarik 2 wanita yang bergosip itu ke dalam sungai. Melihat mereka berjuang di air, hampir tenggelam, Lia melompat ke sungai dan menarik mereka berdua keluar. Salah satu wanita bernama Anoan membuka matanya dan melihat bahwa Lianor telah menyelamatkannya. Memikirkan bagaimana dia baru saja membicarakan hal buruk tentangnya, wajahnya memucat. Terima kasih. Para wanita lain tidak tahu bahwa Lianor tahu cara berenang dan bahkan telah menyelamatkan Anoan. Bagaimanapun, Lianor dalam pikiran mereka adalah wanita jahat yang sepenuhnya. Lianor juga panik. Dia hanya ingin mengajari kedua orang itu pelajaran, tetapi dia lupa bahwa ini adalah bisman penghuni darat yang tidak bisa berenang. Dia hampir melukai nyawa dan merusak kebajikannya. Sementara itu, di balik pohon besar di dekatnya, sepasang mata gelap mengamati semuanya. Melihat bahwa keduanya benar-benar tidak terluka, Lianor pergi dengan lega. Saat dia berjalan menyusuri jalan kecil, seseorang memegang pergelangan tangannya. Secara instan, dia merasakan dingin yang menusuk tulang. Lianor gemetar saat dia menoleh dan melihat suami bis nomor 3, Zephyr. Hatinya yang tergantung segera tenang. Zephyr adalah ular piton raksasa ksatria gelap yang diambil oleh pemilik asli ketika dia kecil. Keduanya seharusnya seperti kekasih masa kecil dalam dongeng, sangat mencinta, tetapi kenyataan bukanlah dongeng. Semakin tua pemilik asli tumbuh,
semakin jahat dia menjadi, dan Zephyr menjadi semakin tajam lidahnya. Kasih sayang yang sudah sedikit mereka hilang sepenuhnya ketika pemilik asli menikahi suami bis pertamanya. Tidak heran ular adalah hewan berdarah dingin. Tangan mereka sangat dingin. Lianor, aku tidak percaya kamu cukup pandai berakting. Lia tidak tahu bahwa tindakannya baru saja terlihat jelas. Dia pikir itu adalah sesuatu yang dilakukan pemilik asli sebelumnya yang membuatnya tidak senang. Maafkan aku, tidak peduli apa yang aku lakukan salah, aku akan minta maaf dulu. Zephyr tampaknya tidak mengharapkannya untuk meminta maaf dan cengkeramannya di tangannya mengendur. Kemudian memikirkan sesuatu yang lain, dia dengan dingin berkata, munafik. Ding, kasih sayang Zephyr telah berkurang 10 poin. Kasih sayang saat ini adalah minus 60. Apa? Kasih sayang awalnya sudah negatif. Lia bertanya pada sistem di hatinya. Pemilik asli menyakitinya terlalu dalam. Dia membencimu mati sekarang hanya karena kamu tidak menikahinya dulu. Lianor terus bertanya, sistem, kamu tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak informasi. Oke, host, semangat. Cium, cium. Lia terdiam. Sistem idiot ini, aku benar-benar muak dengan itu. Zephyr melihatnya berdiri di sana tanpa berbicara dan melangkah maju, menepuk bahunya. Dia dengan dingin berkata, ada apa denganmu? Jangan masuk ke masalah lalu salahkan aku. Lia tersadar dan langsung menjadi aktris. Dengan mata berkaca-kaca, dia meraih tangan dinginnya dan meniru pemilik asli saat kecil, memanggilnya, Zephyr yang manis. Semua yang aku lakukan salah sebelumnya adalah kesalahanku. Semuanya salahku. Jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bisa hidup. Meskipun Zephyr tidak menunjukkan emosi di wajahnya, prompt sistem mengkhianatinya. Ding, kasih sayang Zephyr telah meningkat 5 poin. Jadi, Zephyr ini sebenarnya menyukai tipe yang halus dan polos seperti ini. Lianor tidak bisa menahan desahan di hatinya. Zephyr melepaskan tangannya dan dengan dingin berkata, kali ini, aku akan membiarkannya lewat. Jangan biarkan aku melihatmu menyakiti orang lagi lain kali. Dengan itu, dia meninggalkannya sendirian. Lia kemudian menyadari bahwa orang ini telah melihat tindakan nakalnya sebelumnya. Dia berteriak pada punggungnya yang menjauh, apa? Kamu tidak melihatku menyelamatkan orang nanti. Pada saat ini, tawa ringan datang dari pohon. Lianor menengadah dan melihat seorang pemuda berambut merah dan bertelinga rubah dengan sepasang mata rubah yang lebih memikat daripada miliknya sebagai wanita. Ini seharusnya suami bisnya nomor 4, Blaze. Wujud aslinya adalah rubah berbulu merah, dan dia juga sepupu pemilik asli. Di antara 5 suami bis, dia adalah satu-satunya yang tidak membenci pemilik asli sebanyak itu, tetapi itu bukan cinta. Itu lebih seperti kasih sayang untuk adik perempuan. Apa yang dia lakukan padamu bahkan tidak 1/100 dari apa yang kamu lakukan padanya, kata Blaze saat dia melompat turun dari pohon. Dia mengambil sehelai rambut Lia dengan jarinya, melilitkannya di ujung jarinya. Rambutmu berantakan. Setelah godaan ini, wajah Lia lebih dari setengah merah. Tetapi pelakunya melompat kembali ke pohon dan pergi lagi. Goda lalu lari. Ini sangat sesuai dengan kesan rubah roh. Dia akhirnya sampai kembali ke gua, bersiap untuk beristirahat di tempat tidur. Tiba-tiba, ada suara gong dan gendang dari entah mana. Sangat meriah. Lia mengusap mata kabur dan bergumam, apakah seseorang mati di suatu tempat? Memutar musik sedih seperti itu. Host, suami bis kelimamu baru saja kembali dari berburu. Tidakkah kamu akan memeriksanya? Suami bis kelima, dalam ingatannya, namanya adalah Orion. Dan seperti Aero, dia juga seekor Firefly. Pemilik asli benar-benar sesuatu, menikahi begitu banyak dan bahkan tidak bisa melatih satu dengan benar. Lianor mengeluh dengan tidak puas.
Itulah mengapa sistem membiarkanmu melatih mereka. Pergi periksa dengan cepat. Meskipun sistem berbicara dengan baik, Lianor terlalu malas untuk bahkan menggerakkan tubuhnya. Sepertinya aku harus menggunakan kartu truf. Kues utama diaktifkan, menarik perhatian semua orang di pesta. Hadiah, 5 bungkus mie ayam pedas Samyang. Mendengar mie ayam pedas, Lia langsung melakukan sit-up dan melompat dari tempat tidur batu slab, langsung menjadi penuh semangat juang. Ketika dia tiba di pesta penyambutan, para suami bis menghentikan gerakan mereka ketika melihatnya. Yang lain yang sedang menari dan bernyanyi juga membeku. Pemilik asli membenci acara seperti itu. Lia melihat semua orang menatapnya dan langsung mengeksploitasi celah sistem. Semua orang melihatku. Bukankah itu berarti aku telah menarik perhatian semua orang? Lianor bertanya dengan bersemangat. Tidak, Orion tidak memperhatikan. Mendengar ini, Lianor melihat-lihat untuk mencari sosok Orion. Dia saat ini duduk di bangku kayu di sudut, tampaknya seseorang yang tidak suka bersosialisasi. Lianor sengaja berjalan melewatinya. Mata Orion sayu, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dia kemudian secara proaktif memulai percakapan. Orion, bagaimana perjalanan berburumu? Orion masih tidak melihatnya, bahkan tidak menggerakkan tenggorokannya. Sangat tampan, sayang dia tuli dan bisu. Meskipun sedikit tidak puas, Lianor masih bertanya dalam bahasa isyarat, bagaimana perburuan? Jadi, kamu bisa berbicara. Aku pikir kamu bisu. Begitu kata-kata itu meninggalkan pikirannya, notifikasi sistem muncul. Ding, kasih sayang Orion telah berkurang 10 poin. Kues selesai. Kamu telah menerima 5 kantong mie ayam pedas sebagai hadiah. Mereka telah ditempatkan di penyimpanan ruang kemampuanmu. Sebelum dia bahkan bisa senang, Lianor merasakan sakit tajam dari belakang. Seseorang telah memukulnya dengan batu. Lari, lari. Lin Xiaoan menarik adiknya dan melarikan diri. Tetapi bagaimana dua kaki pendek bisa mengalahkan Lia? Lianor, seperti ayam betina yang mengangkut anak ayam, mengangkat kedua anak dan menempatkan mereka di depannya. Kedua anak kecil, mengharapkan pukulan, menutup mata rapat-rapat, tetapi tamparan yang dibayangkan tidak pernah datang. Ini untukmu. Jangan begitu kasar dan melempar batu pada orang lain kali. Lin Xiaoyu diam-diam membuka matanya dan melihat 2 buah beri merah di tangan Lianor. Apakah ini untuk kami? Lin Xiaoyu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Lin Xiaoan menepis tangannya. Apakah kamu bodoh? Pasti diracuni. Lia menahan amarahnya, terus berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar dengan anak-anak. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke mulutnya sendiri. Melihat ini, Lin Xiaoyu langsung mengambil yang lain dan mulai makan. Lin Xiaoan, melihat mereka makan dengan senang, tanpa sadar menelan ludahnya sendiri. Lia mengeluarkan yang lain dan menawarkannya padanya. Kali ini, dia tidak ragu, mengambilnya dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Kalian berdua jangan makan makanan beracun di masa depan. Ingatlah untuk berbagi makanan enak denganku. Kedua anak mengangguk keras. Lianor, aku bilang jangan mendekati mereka. Aku tidak punya keluhan tentang bagaimana kamu menyiksaku. Tetapi mengapa kamu harus menyakiti 2 anak? Aero berdiri di belakangnya, kemarahannya dalam kata-kata tampaknya siap menenggelamkan Lia. Mana aku melihat mengganggu mereka? Aero sepenuhnya mengabaikan penjelasannya, kasar mendorongnya. Lianor menabrak tiang kayu, dan bekas berdarah langsung muncul di lengan putihnya. Saat itulah Lin Xiaoyu berbicara. Lianor tidak mengganggu kami, dia hanya berbagi buah dengan kami. Benarkah? Aero pikir mereka diancam oleh Lianor sampai Lin Xiaoan juga mengangguk. Baru kemudian dia sepenuhnya percaya pada mereka. Dia merasakan rasa bersalah saat melihat luka Lia. Luka kecil ini bukan apa-apa bagi Lianor,
tetapi dia masih memaksa keluar beberapa air mata, menahan rasa sakit dengan suara tersedak. Bagaimanapun, air mata adalah cara terbaik untuk memenangkan hati pria. Tentu saja, Aero langsung menawarkan untuk membawanya kembali ke guanya untuk mengobati lukanya. Selalu menangis dan merintih, membuatnya tampak seperti kami yang mengganggumu. Fenrir muncul dari mana-mana, menghalangi dua orang yang akan pergi. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Tidakkah kamu lihat aku terluka? Kamu baru saja memanggilku anjing. Ding! Kasih sayang Fenrir telah berkurang 20 poin. Lianor terdiam. Fenrir ini sudah kehilangan kasih sayang 2 kali dalam 1 hari. Orang seperti apa yang dia sukai? Bisakah dia seorang masokis? Dalam ingatannya, pemilik asli telah mencambuk, memukul Aero, menamparkan Zephyr, dan bahkan menendang sepupunya yang lembut dan cantik Blaze beberapa kali. Hanya Fenrir ini yang tidak pernah disentuh. Apakah itu karena dia takut memberinya kesenangan? Saat dia memikirkan ini, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Suara tamparan yang renyah membuat Aero mundur 2 langkah. Tidak cukup, memikirkan ini, dia berganti tangan dan menamparnya lagi. Ding! Kasih sayang Fenrir telah meningkat 5 poin. Seperti yang dia pikirkan. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menamparnya lagi, tetapi Aero menghentikannya. Kedua sisi wajahnya bengkak, harus ada batas untuk tingkah lakumu. Tingkah lakunya, dia jelas-jelas menikmatinya. Fenrir tidak mengatakan apa-apa, wajahnya memerah. Entah karena tamparan atau karena malu, dia tidak bisa tahu. Lianor, bisakah kamu tidak mempermalukanku dengan memukul suami bisu di depan umum seperti ini? Apakah kamu masih terlihat seperti wife master sama sekali? Pembicara adalah ibu pemilik asli. Awalnya, Luna mengagumi pemilik asli, tetapi pemilik asli menjadi semakin sembrono karena favoritisme ini, bertindak dominan di suku. Luna tumbuh semakin kecewa dengan pemilik asli. Ditambah dengan mengambil putri angkat, Serafina, kontras dalam perilaku mereka membuatnya semakin jijik dengan pemilik asli. Pada saat ini, Serafina berdiri di samping Luna, menambahkan bahan bakar ke api. Perilaku kakak Lianor sangat tidak terkendali. Bagaimana dia bisa menanggung tanggung jawab berat menjadi kepala suku? Ibu, aku hanya bermain dengan Fenrir. Hal-hal pribadi seperti itu memang tidak pantas di depan umum. Tetapi tidak berlebihan seperti yang dikatakan Serafina, bukan? Dengan itu, Lianor pura-pura menundukkan kepalanya dengan malu. Memang, kata-kata Luna tampaknya ditujukan pada Lianor, tetapi tatapannya pada Fenrir. Fenrir belum sepenuhnya pulih, tetapi ketika dia memperhatikan semua orang di sekitarnya menatap, dia tampak sadar dan mengangguk. Ekspresi Luna segera menjadi jauh lebih cerah. Lianor, kamu akhirnya tampak seperti wife master sekarang. Bagus selama kamu bisa rukun dengan suami-suami bisu. Serafina masih tidak mau menyerah. Godmother, dia pasti menyiksa Fenrir lagi. Tetapi Luna jelas tidak ingin mengejar masalah lebih jauh dengan Lianor. Bagaimanapun, dia putrinya. Serafina, biarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Melihat tujuannya tidak tercapai, Serafina menoleh ke Fenrir. Melihat pipinya yang sedikit bengkak, dia berkata dengan khawatir, ingatlah untuk meletakkan beberapa herbal padanya ketika kamu kembali. Fenrir mundur beberapa langkah, tampak tidak nyaman. Lianor memanfaatkan kesempatan untuk melangkah di antara mereka berdua. Serafina, apakah kamu berencana melawan Fenrir? Wajah Serafina langsung berubah merah, seolah-olah pikiran rahasianya telah terungkap. Kemudian dia berkata dengan nada sarkastik, Fenrir bertransmigrasi dari suku Wolf ke kita. Jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, apa salahnya aku berkata beberapa kata? Baiklah, kalian berdua, berhenti bertengkar. Luna berbicara untuk menghentikan pertengkaran mereka.
Lianor juga ingin mengubah kesan di pikiran semua orang, jadi dia langsung mengendalikan emosinya. Namun, Serafina masih tak kenal ampun. Godmother, lihat sifat dominannya. Beastman mana yang akan menyukainya? Green tea? Ya, Lianor juga bisa melakukan itu. Ibu, aku tidak. Aku ingin sekarang, tetapi kalian semua tidak percaya padaku. Saat dia berbicara, suaranya secara bertahap tersedak dan akhirnya air mata mengalir di wajahnya. Lianor sudah cantik, dan menangis membuatnya terlihat seperti bunga peoni yang ditutupi embun. Tetapi Fenrir tidak tergerak oleh ini. Dia takut ingus dan air matanya akan mengenai kulit bisnya. Aero lah yang melangkah maju untuk membantunya keluar dari situasi. Pertengkaran antara wife master dan suami bisnya adalah urusan keluarga. Orang luar tidak punya hak untuk ikut campur. Aku berkata, jatuhkan masalah ini. Luna melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Serafina untuk berhenti berbicara. Serafina sudah dendam pada posisi kepala suku dan 5 suami bis Lianor. Sekarang, untuk menjaga kesan baik mereka tentang dirinya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Air mata Lianor masih basah. Jari-jari Aero mengulur ke wajahnya, menyeka air mata dari sudut matanya. Ding, kasih sayang Aero telah meningkat 5 poin. Tidak hanya kasih sayang Aero yang meningkat, tetapi kasih sayang Lianor sendiri untuknya akan meningkat. Aero ini terlalu menawan. Tindakan intim mereka tampak seperti pameran kasih sayang publik di mata orang lain. Kuku Serafina hampir menggali ke dagingnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa sikap Aero terhadap Lianor tiba-tiba membaik. Luna, bagaimanapun, memiliki perasaan seorang putri yang dewasa. Dia mengangguk dengan persetujuan. Lianor kami benar-benar telah tumbuh dewasa. Godmother, bukankah aku bilang jangan memanjakan Lianor terlalu banyak? Lihat dia seperti ini. Bagaimana dia akan mendapat rasa hormat semua orang setelah menjadi kepala suku? Luna diam sejenak. Dia memikirkannya dan merasa bahwa Serafina benar. Dia kemudian menoleh ke Lianor dan berkata, Lianor, kamu putriku. Bagaimana kamu bisa menangis begitu mudah? Fenrir juga ikut campur. Tepat sekali. Aku tidak tahu apa gunanya bermain kasihan. Serafina melanjutkan dengan sombong. Kamu bilang kamu akan berubah, tetapi kamu hanya berubah menjadi seperti ini. Menangis pada provokasi sekecil apapun untuk mendapat simpati. Tidak jauh, Orion juga menatapnya dengan pandangan merendahkan. Karena Lianor tidak suka kepribadian murungnya, dia dulu sering mencambuknya, membuatnya menangis. Setiap kali dia memukulnya, dia akan berjanji tidak melakukannya lagi. Tetapi kemudian dia akan mengulangi tindakan itu. Punggungnya dipenuhi bekas cambuk. Dia hanya lolos dari pelecehan lebih lanjut ketika kepala suku mengeluarkan perintah ketat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ding, kasih sayang Orion telah berkurang 10 poin. Lianor terpana ketika mendengar ini. Dia sedang dalam pertempuran Green Tea, dan sekarang kasih sayang Orion turun tanpa dapat dijelaskan. Meskipun dia bahkan belum melihat sekilas dirinya. Tidak berguna mengatakan lebih banyak. Aku akan membuktikannya kepada kalian dengan tindakanku. Dengan itu, dia berbalik dan berlari menuju guanya. Tidak baik tinggal di sini lama. Jika Orion melihatku, kasih sayangku akan turun drastis. Bagaimana bisa begitu? Kembali di gua, dia menyadari bahwa gua ini hanya tempat pembuangan sampah. Dia terlalu sibuk tidur sebelumnya untuk memperhatikan. Bagaimana pemilik asli bisa sangat tidak higienis. Dia mengeluh sambil mulai membersihkan. Dia meletakkan kulit binatang yang berjamur di luar, berencana untuk mencucinya di sungai nanti. Dia juga mengubur tulang di sebidang tanah di depan gua. Ini dihitung sebagai pemupukan, kan? Aku bisa menanam sayuran di sini dalam beberapa hari. Memikirkan ini, dia memutuskan untuk mencuci kulit binatang dulu lalu kembali untuk memeriksa panduan anjing besar,
alat yang harus dimiliki untuk transmigrasi. Membawa kulit binatang berjamur sepanjang jalan, dia hampir muntah beberapa kali. Ketika dia mencapai sungai, bulan tercermin di air. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia bis ini tidak begitu buruk bagaimanapun. Dengan suasana hati yang santai, dia mulai mencuci kulit binatang. Tiba-tiba, dia merasakan air sungai mulai bergejolak dengan keras. Lianor terkejut. Saat dia akan lari, makhluk di sungai menyembulkan kepalanya. Itu Zephyr. Rambut hitam pekatnya basah karena air, menetes ke bahunya. Lianor merasakan jantungnya berdetak kencang dan wajahnya memerah. Detik berikutnya, dia mendengar Zephyr berteriak marah, "Lianor, aku mandi di hilir, dan kamu mencuci kulit binatang busukmu di hulu." Mendengar ini, dia langsung menghentikan dirinya dari mimisan. Ular mati ini memperlakukan sungai ini seperti rumah mandi pribadinya. "Zephyr, aku tidak tahu kamu mandi di sini." Lianor memaksa dirinya mengatakan ini, menekan jijiknya, diam-diam berharap dia bisa memukul arogansi ular ini dari dirinya. Ding, kasih sayang Zephyr telah berkurang 5 poin. Lianor membeku. Trik ini jelas bekerja sangat baik hari ini sebelumnya. Jangan terus tertawa kecil seperti itu. Zephyr terkenal sulit dan berbisa. Melihat bahwa trik ini tidak berhasil, Lianor berhenti bersopan santun. "Tepi sungai ini bukan hanya milikmu. Apakah kamu mengerti apa artinya sumber daya publik?" Zephyr memang tidak tahu apa arti sumber daya publik. Dia hanya merasa bahwa Lianor tidak masuk akal. "Kamu benar-benar pandai memutar kata-kata." Dengan itu, dia tidak ingin berdebat dengan Lianor lagi dan berjalan mengelilinginya, berencana untuk kembali ke guanya untuk tidur. Melihat ini, Lianor dengan cepat menggunakan kemampuan afinitas kayunya untuk meraih tangannya dengan sulur. Zephyr menatap sulur yang melilit tangannya. "Aku tidak salah bagaimanapun. Kamu menggunakan afinitas kayu di tepi sungai hari ini sebelumnya." Dengan itu, dia mendekati Lianor, menatapnya. "Dari mana kamu mendapat afinitas kayu? Bukankah kamu tidak berguna?" Lianor diam-diam mengutuknya. Dia lupa bahwa pemilik asli adalah orang yang secara alami tidak berguna tanpa kemampuan. Kemudian, seolah dia mengingat sesuatu, dia dengan tenang berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu diam-diam. Sebenarnya, Dewa Bis Agung memilihku dan mengajariku kemampuan dalam mimpiku setiap malam." Tak terduga, Zephyr meledak tertawa. "Kamu harus membuat cerita yang lebih baik. Percaya atau tidak, kemampuan tidak muncul begitu saja dari udara." Dengan itu, dia melanjutkan mencuci kulit binatang yang tersisa, tidak lagi repot dengan Zephyr. Menonton Lianor serius mencuci kulit binatang, Zephyr merenung, "Kamu tampak benar-benar berubah sedikit. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil, kamu sangat takut pada sisik ular di wujud asliku sehingga kamu mencabutnya satu persatu?" Suaranya menakutkan dingin saat dia berbicara. Lianor terpana. Dia tidak bisa menemukan peristiwa ini dimanapun dalam ingatan pemilik asli. Apakah pemilik asli tidak ingat hal-hal buruk yang dia lakukan? Tidak heran kasih sayang awal Zephyr untuknya lebih tinggi daripada orang lain. Tangannya, yang mencuci kulit, tiba-tiba berhenti. Dia menatap Zephyr dan dengan tulus berkata, "Maafkan aku." Zephyr awalnya bermaksud menggunakan ini untuk mengungkap kemunafikannya. Dia telah membawa ini beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali Lianor hanya akan ringan berkata, "Apakah aku?" "Aku tidak ingat." Tetapi sekarang, dia meminta maaf dengan sangat tulus. "Kamu tentu saja harus meminta maaf, tetapi aku tidak menerimanya." Dengan itu, dia berbalik dan pergi meninggalkan Lianor berdiri sendirian dengan bodoh. Lianor terus berjongkok dan mencuci kulit binatang, bergumam, "Bisakah pemilik asli sebenarnya sangat gemar kekerasan dalam rumah tangga?" Setengah jam kemudian, dia kembali dengan kulit binatang yang dicuci, menggantungnya di pohon di depan pintu masuk gua.
Setelah melakukan semua ini, dia akan mulai meneliti cara bertani ketika perutnya mulai keroncongan. Dia masuk ke ruang kemampuannya, mengeluarkan satu bungkus mie ayam pedas yang diberikan hadiah, dan akan membuka kemasannya ketika dia tiba-tiba mengingat sesuatu penting. Dia tidak punya panci. Dia berjalan ke gua dengan kepala tertunduk, berpikir dia hanya harus kelaparan malam ini. Namun, begitu dia masuk ke gua, dia mencium aroma khas daging mentah. Tatapannya akhirnya menetap di meja makan di dekatnya. Itu adalah sepotong besar daging babi hutan. Dari mana ini datang? Ini tidak ada di sini ketika aku keluar. Lin Xiaoan dan Lin Xiaoyu mengirimkannya, sistem menjawab. Lianor tersentuh. Kedua anak ini terlalu baik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia mengambil pisau batu dan mulai memproses kulit babi. Kemudian dia membuka tangannya dan menggunakan kemampuan apinya. Api menyembur dari telapak tangannya dan suhu tinggi dengan cepat memanggang daging, melepaskan aroma harum. Setelah makan kenyang, dia dengan hati-hati menyimpan daging yang tersisa, kemudian mengeluarkan buku panduan alat penting transmigasi dan mulai mempelajarinya dengan serius. Host, bukankah prioritas utamamu sekarang mempelajari cara menaklukkan mereka? Pada saat ini, Lianor sedang membaca tentang cara membangun kereta api. Mendengar kata-kata sistem, dia berkata dengan bermakna, "Sistemku yang terkasih, begitu aku menjadi kepala suku, mereka akan secara alami jatuh cinta padaku." Lianor sudah berfantasi. Ketika dia menjadi kepala suku, suami-suami bisnya semua akan dengan patuh berlutut di kakinya, satu persatu, memohon, "Wife Master, tolong tunjukkan kasih sayang pada kami." Tetapi hal yang paling penting sekarang adalah makan mie ayam pedas yang telah dia dambakan. Jadi Lianor bangun ekstra pagi dan menggunakan kemampuan buminya untuk mencari urat biji, tetapi tidak menemukan apa-apa. Sistem, mengapa tidak ada urat biji di sekitar sini? Semua sumber daya di dunia ini terkonsentrasi di hutan Xuanming, Host. Kamu bisa pergi ke sana dan melihat-lihat.